Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Romo Emil selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya Hilarius Devranto Oskari, kelas 2025A, program studi pendidikan matematika, akan membawakan sebuah pidato yang bertema tentang bahasa Indonesia dalam menjelaskan konsep matematika dengan fokus pembahasan pada bidang bilangan bulat dan bilangan real. Pertama-tama marilah kita patut dan puji syukur pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Hadirin sekalian, salah satu materi dalam matematika SMP dan SMA adalah bilangan bulat dan bilangan real. Materi ini terlihat sederhana, namun menjadi fondasi bagi banyak konsep lanjutan seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi, dan statistika. Pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contohnya adalah min 5, min 4, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Konsep bilangan bulat akan lebih mudah dipahami siswa jika dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, suhu udara di daerah pegunungan dapat mencapai min 3 derajat Celcius. Keuntungan dan kerugian dalam kegiatan jual beli juga dapat dinyatakan dengan bilangan bulat positif dan negatif. Dengan penjelasan verbal dan jelas, siswa tidak hanya menghafal definisi, tetapi memahami makna bilangan bulat secara nyata. Dan yang kedua adalah bilangan real. Bilangan real merupakan himpunan bilangan yang mencakup bilangan bulat, bilangan rasional seperti pecahan dan desimal, serta bilangan irasional seperti akar 2 dan pi. Bilangan real digunakan untuk menyatakan nilai yang bersifat kontinu dan lebih presisi terutama dalam pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Panjang meja, berat badan, waktu tempuh, dan kecepatan kendaraan dinyatakan menggunakan bilangan real. Jika konsep ini dijelaskan hanya dengan simbol tanpa bahasa yang rektur, siswa akan kesulitan mendekatkan kapan harus menggunakan bilangan bulat dan kapan harus menggunakan bilangan real. Hadirin yang saya banggakan, bahasa Indonesia berperan penting dalam menafsir soal cerita matematika. Kata-kata seperti lebih dari, kurang dari, paling sedikit, paling banyak, dan diantara memiliki makna matematis yang spesifik. Kesalahan memahami bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih jenis bilangan dan metode penyelesaian. Selain itu, ketika siswa diminta untuk menjelaskan alasan mengapa suatu bilangan termasuk bilangan bulat dan bilangan real, mereka sedang dilatih untuk berpikir logis, sistematis, dan kritis. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir dalam matematika. Sebagai calon guru matematika, kita harus mampu menyederhanakan bahasa tanpa menghilangkan makna konsep. Bahasa yang terlalu teknis dapat membingungkan siswa, sementara bahasa yang terlalu sederhana tanpa ketepatan konsep dapat menyesatkan siswa. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketepatan matematika dan kejelasan bahasa menjadi kunci utama. Hadirin yang saya hormati, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman bilangan bulat dan bilangan real tidak dapat dipisahkan dari peran bahasa Indonesia. Bahasa yang baik dapat dan benar membantu siswa memahami konsep matematika secara utuh, bermakna, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa pendidikan matematika harus terus melatih kemampuan berbahasa dan berbicara di depan umum, agar kelak mampu menjadi pendidik yang tidak hanya pandai berhitung, tetapi juga mampu menjelaskan matematika dengan jelas, menarik, dan inspiratif. Akhir kata, semoga pidato ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Apabila ada kesalahan atau kekurangan penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.